Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mencoba memperbaiki sebuah motor Jupiter MX New dengan masalah terkadang enak hidup, terkadang susah hidup ya teman-teman. Jika hidup dia agak berebet waktu tarik gas, atau kadang buat jalan dia putaran tengah agak ketahan dia teman-teman, tidak langsung responsif lah istilahnya. Jadi hidupin sekali lagi. Ini nggak bisa hidup ya teman. Hidup. Kita tarik jok. Lagi kita cek. Nah, ini nggak mau hidup. Tadi waktu pertama coba hidup ya teman, cuman nggak mau digas, dia agak sedikit berebut atau delay atau bisa dibilang delay ya teman-teman. Apakah masalah pada motor ini? Kita matikan terlebih dahulu. Kita cek bagian businya, pada masalah pada sistem pengapian. Untuk membuka busi kita harus membuka bagian bodinya ya teman-teman, bukan bodi ini, karena kalau terpasang bodi kita membuka busi, untuk membuka busi tidak bisa membukanya karena tertutup oleh bodi atau kap ini ya teman. Jadi untuk pembongkaran kap akan saya skip untuk pengecekan pada pengapian pada busi ya. Oke, udah saya buka bagian businya. Sekarang kita buka bagian bodinya. Sekarang kita buka businya ya teman-teman. Mana pengapian pada busi, apakah bermasalah atau tidak? Pegang. Iya. Kita akan membuka businya teman-teman. Apakah ada permasalahan pada busi, apa masih normal atau bermasalah pada pengapian? Mana pasang joknya. Cek pengapiannya teman-teman. Kita dekatkan biar lebih jelas. Untuk pengapian saya rasa tidak ada masalah pada sistem pengapian teman-teman, karena permasalahan motor ini ada 3 masalah. Susah hidup, jika hidup berebet, jika putar gas berebet, dan untuk buat jalan putaran dia agak ketahan ya teman, atau tidak. Yang jelas motor ini tidak ada enak kalau buat jalan, jika dipakai buat jalannya teman-teman. Keadaan karburator seperti ini. Nah, kita lihat, kita cek tadi pada busi normal, tidak ada masalah pengapian pada busi. Kita cek pada vakum ini ya teman-teman. Itu sering terjadi pada karburator vakum jika mengalami delay atau ngempos atau putaran tengah jadi ketahan ya teman-teman. Dan itu ada pelanggan saya lagi,
Malu dia. Oke, kita lihat vakumnya bagaimana. Kita putar, kita buka dulu vakumnya. Kita lihat ya teman-teman, jika bagian vakum tidak ada masalah, kita akan langsung pembongkaran pada karburatornya teman-teman. Kita lihat. Seperti ini teman-teman vakumnya. Saya beri penerangan. Kok tetap bercampur dengan bahan bakar teman-teman, mengalami kebocoran ini bercampur dengan bahan bakar. Inilah mengakibatkan motor mengalami delay atau ngempos, atau pada putaran tengah agak ketahan dia teman, tidak responsif. Itu kita cabut. Teman, kita periksa bagian vakumnya bagaimana. Seperti ini. Sepertinya tidak ada kerusakan pada vakum atau bocor atau koyak atau gimana gitu teman-teman. Ada kerusakan, hanya kotor dicampur bahan bakar. Saya rasa motor ini tidak lama diservis, ya kurang terurus sepertinya, kurang rawatan, bisa dibilang begitu lah. Kita bersihkan. Tidak ada kerusakan ya teman-teman, tidak ada masalah. Kita bersihkan saja nanti pada bagian vakumnya, bagian vakum jarum skipnya itu ya teman. Jika teman-teman mengalami membuka bagian vakum atau kalau mengalami kebocoran, sebaiknya diganti ya teman-teman, atau sobek atau gimana, sebaiknya diganti ya teman-teman. Sepertinya ini masih pada karet vakum skip ini masih lentur ya teman-teman, masih bisa digunakan, tidak kaku dia. Sepertinya masih bawaan motor ini, bawaan motor, jadi nggak perlu saya ganti. Untuk sekalian pekerjaan supaya tidak kerja dua kali, sekalian saya untuk servis bagian karburator, meriksa bagian jet dan main jetnya. Untuk membuka karburator kita harus melepas hawa ini, kita perhatikan, bersihkan bagian hawa ini, hawanya teman-teman, hawanya karburatornya. Untuk pembongkaran pada karburator saya skip ya teman-teman, karena mengurangi durasi. Dan untuk melepas karburator teman-teman harus membuka penutup hawa ini teman-teman, filter udara, dan membuka baut bagian dalam ini teman-teman. Itu ada baut di dalam, ada dua buah. Nah itu dibuka, itu bagian penutupnya ini, dan sedikit melonggarkan pada baut ini teman, kanan kiri, untuk membuka bagian karburatornya. Nanti saya skip untuk apa, setelah saya buka bagian karburatornya. Ini teman-teman, seperti ini keadaan karburatornya, banyak kebocoran pada selang bahan bakarnya ya teman-teman. Dan ini bagian filter udaranya, kalau seperti ini sebaiknya diganti ya teman-teman, jangan dipakai lagi, sudah sangat rusak. Sudah di koyak bagian tengahnya ini teman, tidak memiliki ya, dari koyak semua ya teman. Ini keadaan karburatornya, tidak sangat
kurang rawatan ini. Nah, untuk membukanya kita harus buka bagian jok, ini bagian joknya, dan ini yang dua bagian gasnya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita buka bagian joknya. Nah, ini bagian stoknya teman-teman, dan ini tugasnya menggunakan kunci 10, buka kunci bagian nomor 10 nya teman-teman. Itu untuk kita cara menservis sepeda motor apapun itu. Kita cek dulu bagian pengapian, baru sistem bahan bakar, yang baru ke bagian sistem bahan bakar itu sendiri ya teman-teman, seperti karburator, kalau di injection throttle bodinya, injektor, bagian injektor dan full pump. Dan ini menggunakan karburator. Langkah kedua, jika pengapian sudah normal, baru kita cek bagian karburator. Pas yang satu ya belum lepas bautnya. Kita kendorkan bagian setelan gasnya ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk membuka ini dapat kesulitan, buka aja langsung mur bagian ini ya teman-teman. Kita buka ini. Jika mengalami kesulitan untuk membukanya, kita buka bagian dengan obeng bunga ya teman-teman. Buka seperti ini. Jadi teman-teman tidak usah membuka bagian mur yang saya lepas tadi, langsung membuka ini bisa mudah untuk membukanya seperti ini ya teman-teman. Membuka bagian karburatornya, bagian tali gas, bagian karburatornya. Kita dapat 2 gas. Ini sistem tarik menarik ya teman-teman pada tali gasnya, karena terdapat 2. Oke, buka, pas, kita tarik karburatornya. Ini selang pembuangan, baru yang ini. Sini kau. Ini selang masuknya bahan bakar ini teman-teman. Ini menggunakan sistem isap-isapan ya teman. Jika motor ini hidup, disela atau disetat, akan menarik bahan bakar ke bagian selang in masuk ke karburator. Ini ada cok, harus kita buka juga. Kita buka seperti ini. Nah ini teman-teman. Ini selangnya kita buka, baru kita bongkar. Seperti ini keadaan karburatornya teman-teman. Kurang rawatan, nggak pernah diservis nampaknya teman-teman. Nah, ini. Oke, langsung saja kita bongkar ada karburator. Posisikan dulu. Nah ini kita buka bagian
lampu pada pelampung jet main jetnya ya teman-teman. Pusingkan lagi, lanjut. nampak jelas. Enggak sih, enggak pala, rabun-rabun gitu. Kita skip aja, pusingkan teman-teman. Ini ada bagian pelampungnya, ini jarum pelampung, dan ini main jetnya, dan ini jetnya ya teman-teman. Ini jetnya untuk bagian pada saat pertama kali hidup dan putaran tengah ya teman-teman. Dan ini main jetnya adalah menengah ke atas. Itu fungsi jet dan main jetnya. Jet untuk menghidupkan pertama dan menengah, dan ini menengah ke atas. Jika sulit hidup, biasa terjadi penyumbatan pada bagian jetnya ini teman-teman. Jika pengapian normal tapi tetap sulit hidup, biasa terjadi pada jetnya ini teman. Terdapat di jetnya ini terdapat lubang kecil. Jika itu tersumbat atau tertutup, motor akan sulit hidup ya teman-teman. Itu pun tidak mau pada saat stasioner, tidak akan mau ya teman-teman. Tidak mau langsam, bahasa kami di sini. Buka. Ini jetnya. Terjadi penyumbatan apa tidak? Tangan aja mana? Apa jauh-jauh nggak kena? Sini lagi kau. Nggak kena jauhan Ya ayah. kau tanganmu apa ngikuti Iya loh. tangan ayah. Nah ini terjadi penyumbatan ya teman-teman. Jika kita terawang tidak nampak dia teman-teman. Seperti ini terawangnya teman-teman. Nah, seperti ini. Tidak ada, terdapat lubang gitu teman. Ini cuacanya pun habis hujan ya teman-teman. Becek jalannya. Mari pun udah sore. Berturung. Kita lihat. Bagian main jetnya. Main jetnya. Ini. Jika motor karburator mengalami delay pada putaran tengah, buat kencang sedikit ketahan, ini terjadi bisa penyumbatan pada bagian main jetnya teman. Atau kalau motor vakum terjadi kebocoran pada karet pada jarum skip ini teman. Seperti itu. Kita langsung buka. Oke teman-teman, untuk membersihkannya saya skip karena faktor durasi juga, tidak perlu membongkar bagian lainnya, hanya itu saja yang saya bongkar dan saya akan membersihkannya. Oke teman-teman, sudah saya bersihkan bagian karburator, sudah saya pasang juga. Untuk melihat cara membersihkan karburator Jupiter MX ini, saya masukkan ke link video saya di kolom deskripsi saya. Saya pun lanjut malam ya teman-teman. Tadi pun membuat videonya udah sore menjelang maghrib, jadi ini sampai malam saya mengerjakannya. Ya, sudah saya bersihkan, sudah saya periksa jet main jetnya dan vakumnya sudah saya bersihkan.
teman-teman bisa lihat proses pembersihannya pada link video saya dan saluran-saluran pada karburator ini, bisa juga ditonton. Oke, tinggal saya pasang. Untuk pemasangan usahakan ini diberi selotip ya teman-teman, untuk menghindari kebocoran pada intake, lubang intake-nya ya teman-teman. Kita selotip secukupnya. Ini sebagai keamanan ya teman, sebagai keamanan aja supaya lebih aman, tidak terjadi kebocoran pada saluran intake-nya. Antisipasi itu lebih baik daripada kerja 2 kali. Oke, cukupnya aja teman-teman, langsung kita pasang. Untuk pemasangan saya skip teman-teman, saya skip karena teman-teman untuk masang pasti udah ngerti gimana cara pasangnya, bongkar pasang sudah paham, tinggal penting masalah motor ini teratasi. Oke teman-teman, bagian karburator udah saya pasang. Ini bagian tali gasnya, bagian soketnya. Usahakan pada saat pemasangan karburator bahan bakar yang keluar dari tangki berfungsi dengan normal ya teman-teman, tidak ada hambatan sedikit pun, lancar-lancar dari bagian karburator untuk masuk ke bagian bahan bakar yang masuk ke karburator itu lancar-lancar aja ya teman. Jadi tinggal kita pasang busi. Saya masih menggunakan busi lama. Kita ulangi pengecekan businya supaya lebih aman. Perhatikan ya teman-teman, aman businya teman-teman. Kita langsung pasang aja busi yang lama. Oke, udah terpasang businya. Saya masih menggunakan yang lama ya teman-teman. Pasang coknya. Sedikit sulit ya teman-teman, tuh motor Jupiter itu buka busi aja sulit ya teman-teman. Lihat, udah cocok ya, kita terpasang. Kita pasang salur yang kita lepas tadi. Ini juga sudah pastikan aman, baru nanti tinggal kita coba bagaimana motor akan normal kembali atau tidak secara sekian berapa waktu mencoba kita untuk menservisnya ya teman-teman. Baru sekarang kita coba hidupkan ya teman-teman. Kita hidupkan. Kita dulu putar setelan gasnya ya teman-teman. Setelan gasnya kita putar dulu, kuatkan. Baru kita kunci kontak on. Coba kita hidupi. Nah, hidup ya teman-teman. Lagi kita putar, cari stasionernya, langsamnya, hidupin lagi. Baru kita
lepaskan ya. Coba tutup bawahnya dulu, tutup bawahnya, kembali awalnya. Kita pasang filter udaranya supaya lebih nyaman. Saya filter udaranya tetap menggunakan yang lama karena belum ada gantinya. Menggunakan yang lama, kita pasang aja ya teman-teman. Oke teman, filter udara sudah saya pasang. Coba kita hidupkan kembali. Nggak delay lagi, nggak berebut lagi ya teman-teman. Udah enak ya. Busi pun tidak melakukan penggantian pada busi. Di motor ini terakhir saya bersihkan karburatornya, jetnya dan bagian vakumnya, motor normal kembali. Oke teman-teman, sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.